Siapa sangka sebuah tas yang ditemukan di jalan bersalju bisa mengubah nasib seorang pekerja migran Indonesia selamanya. Malam itu, di tengah kota Zurich yang sepi dan dingin, Danu hanya berniat berjalan pulang setelah kerja lembur. Tapi, takdir punya rencana lain. Di trotoar yang diselimuti salju tipis, ia menemukan sebuah tas hitam misterius, berat, dan berisi sesuatu yang bisa membuat siapapun tergoda. Danu, pria berusia 30 tahun asal Banyuwangi, meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di Swiss. Ia menjadi asisten dapur di sebuah restoran kecil. Tujuannya mulia, menafkahi orang tua dan membangun rumah sederhana di desa. Meskipun hidupnya pas-pasan, kadang diperlakukan tidak adil di tempat kerja. Danu memegang teguh satu prinsip dari ibunya. Rezeki yang halal pasti membawa tenang. Ia tak pernah menyangka prinsip itu akan diuji malam ini. Perjalanan pulang dari restoran itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di dekat taman yang sunyi, tas hitam itu tergeletak begitu saja. Rasa penasaran mendorong Danu untuk membukanya. Resletingnya, ia tarik perlahan dan seketika matanya membelalak. Di dalamnya, tumpukan uang tunai, kartu identitas, dan dokumen-dokumen penting. Danu menatap sekeliling. Sepi. Tidak ada kamera. Tidak ada saksi mata. Pikiran liar mulai beradu di kepalanya. Kalau aku ambil sedikit saja, siapa yang tahu? Bukankah aku butuh uang? Suara itu begitu menggoda, menjanjikan jalan pintas dari semua kesulitan hidupnya. Tapi, suara hatinya yang lebih kuat menolak. Kalau bukan milikmu, jangan disentuh. Setelah pergulatan batin yang hebat, Danu menarik napas dalam-dalam. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan langkah mantap, meski hatinya sedikit was-was, ia membawa tas itu ke kantor polisi terdekat. Ia sadar, sebagai warga asing, tindakan ini bisa saja berisiko dan membuatnya terlibat dalam urusan yang rumit. Tapi baginya, kejujuran adalah harga mati. Beberapa hari kemudian, panggilan dari kantor polisi datang. Danu berharap ini adalah akhir dari ceritanya. Namun, yang ia dapatkan justru sebaliknya. Alih-alih pujian, ia disambut dengan tatapan curiga. Seorang petugas bertanya dengan nada menusuk, "Apakah kamu yakin tidak mengambil apapun dari dalam tas ini?" Hati Danu terasa perih. Niat baiknya dibalas dengan tuduhan. Ia merasa kecil dan malu. Jujur malah dianggap mencurigakan. Namun, sebelum suasana menjadi lebih tegang, seorang wanita muda bergegas masuk ke ruangan. Namanya Elena. Dengan mata berkaca-kaca, Elena menatap Danu dan berkata pelan, "Tas itu berisi seluruh dokumen warisan ayah saya. Anda tidak tahu betapa pentingnya ini bagi keluarga kami." Danu hanya bisa menunduk sopan, menjawab dengan tulus, "Saya hanya melakukan apa yang benar, Nona." Kisah Danu si penemu tas dengan cepat menyebar di media lokal. Namun, bukannya simpati, ia justru mendapat cemoohan. Sebagian orang menuduhnya hanya mencari perhatian demi popularitas. Di tempat kerja, suasana menjadi tidak nyaman. Teman-temannya mulai menyindir dan menertawakannya, meremehkan kejujurannya yang dianggap bodoh. Danu memilih diam. Ia tidak membalas, hanya terus bekerja lebih keras. Diam-diam menabung, dan setiap minggu menulis surat untuk ibunya di kampung, menceritakan semua hal baik agar ibunya tidak khawatir. Harga dirinya terasa diinjak-injak, tapi ia percaya Tuhan tidak tidur. Suatu pagi, saat ia sedang sibuk di dapur restoran, seseorang datang membawa surat undangan resmi. Jantungnya berdebar kencang. Ternyata, Elena dan keluarganya ingin bertemu langsung untuk mengucapkan terima kasih secara pantas. Pertemuan itu mengubah segalanya. Dalam sebuah ruangan yang hangat, Elena memperkenalkan Danu kepada ayahnya, Danu Terkehut. Pria di hadapannya adalah CEO dari sebuah perusahaan besar, yang ternyata juga pemilik restoran kecil tempat ia bekerja. Sang ayah menatap Danu dengan penuh hormat. "Anak muda," katanya, "kejujuran dan integritasmu adalah aset yang sangat langka. Kami tidak hanya ingin berterima kasih, tapi juga menawarimu posisi baru di perusahaan kami sebagai staf administrasi." Beberapa bulan kemudian, hidup Danu
berubah total. Ia tidak hanya naik jabatan dengan gaji yang jauh lebih baik, tapi juga menjadi simbol kejujuran bagi komunitas pekerja migran di Swiss. Kisahnya menginspirasi banyak orang. Tak berhenti di situ. Dengan dukungan Elena, Danu mendirikan Yayasan Kejujuran Nusantara, sebuah organisasi kecil untuk membantu para pekerja Indonesia di luar negeri yang menghadapi kesulitan. Sore itu, sambil menatap langit senja dari jendela kantor barunya, Danu tersenyum. Ia teringat nasihat ibunya. Mungkin kejujuran memang tidak membuat kita kaya secara instan, tapi ia membuat hidup kita tenang selamanya. Kisah Danu membuktikan ketulusan hati bisa menembus batas negara, bahasa, dan perbedaan. Di dunia yang serba cepat dan penuh godaan, mempertahankan kejujuran adalah bentuk keberanian tertinggi. Karena kejujuran mungkin tak langsung mendatangkan kekayaan, tapi ia selalu membawa kedamaian dan membuka jalan menuju takdir yang jauh lebih baik. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.